Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tetapi setiap kita dipanggil menjadi pelita. Artinya setiap kita dipanggil untuk membawa terang, setiap kita dipanggil untuk memberikan petunjuk, mengarahkan dunia yang sedang gelap, yang sedang tidak ada arahnya ini. Melalui apa? Bukan melalui khotbah-khotbah kita, tetapi melalui kesaksian kita. Dengan kesaksian itulah kita menjadi pelita. Nah, kalau kita bicara pelita atau kita bicara terang, maka itu kita bicara dalam dua hal penting, yaitu kita menjadi terang, kita menjadi pelita, kita menjadi alat kesaksian. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat kata-kata yang menghiburkan orang lain, lewat kata-kata yang memberikan semangat, lewat kata-kata yang mengingatkan orang lain tentang kesalahannya, tentang dosanya, tentang jalan yang keliru yang sedang dia tempuh. Nah, atau juga bisa lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat kehidupan yang memberi teladan, lewat kehidupan yang berbeda dengan dunia, lewat kehidupan yang menunjukkan ciri Kristus, sehingga orang melihat hidup kita dan orang memuliakan Bapa di sorga. Ada banyak orang sibuk dengan bagaimana mau berkhotbah, bagaimana mau menyampaikan firman Tuhan, mau menerangkan ayat-ayat firman Tuhan, mau meyakinkan orang lain lewat ayat-ayat firman Tuhan yang dia tahu, lewat doktrin-doktrin yang dia mengerti. Tetapi tanpa dia sadari, orang tidak tertarik dengan doktrin yang sedang dia sampaikan. Orang tidak tertarik dengan khotbah yang dia sampaikan. Orang ingin melihat hidupnya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu hidup kita benar, waktu hidup kita membawa terang, waktu hidup kita membawa damai sejahtera, disitulah kita disebut sebagai alat kesaksian. Disitulah kita disebut sebagai terang Kristus yang menyala. Disitulah kita disebut sebagai orang percaya yang mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi penuh kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang membahas tentang bersaksi, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan bersaksi dalam bahasa Yunaninya adalah marturia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari kata marturia ini berasal kata martir. Kita suka dengar istilah orang-orang yang dia martir buat Kristus, dia martir karena iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang pikir martir itu berarti orang yang mati bagi Kristus. Tetapi martir itu sebenarnya adalah orang-orang yang bersaksi. Karena orang-orang yang bersaksi adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang bersaksi bukan hanya orang yang ngomong tentang kasih setia Tuhan, tetapi orang yang bersaksi adalah orang yang menyerahkan hidupnya. Karena kita berkata, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru tidak akan kehilangan nyawanya. Jadi hari ini kembali kita mau diingatkan bahwa kita adalah martir-martirnya Kristus. Orang-orang yang menyerahkan hidup buat Kristus, orang-orang yang dipimpin oleh Kristus, orang-orang yang disertai oleh Kristus, yang akan melihat kemenangan. Jadi martir bukan hanya orang yang mati bagi Kristus, tapi martir sebenarnya adalah orang-orang yang bersaksi. Dan karena kesaksiannya, dia mau hidup berbeda dengan dunia. Karena kesaksiannya, dia siap menyerahkan segala-galanya. Dan karena kesaksiannya, dia menempatkan Kristus sebagai yang paling utama dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang bersaksi atau marturia ini kita sama-sama pelajari dari 1 Yohanes pertama. Jadi 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan,
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu Yohanes adalah salah seorang dari murid Kristus, dan dialah yang menulis surat ini. Makanya surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes di tahun 90. Jadi setelah kejatuhan kota Yerusalem yang diserang oleh Jenderal Titus, dan sekarang masuk pada masa-masa penderitaan orang-orang percaya, khususnya mereka yang ada di Roma, dan kemudian terus kepada gereja-gereja di daerah Asia selanjutnya. Nah, secara khusus surat ini memang tidak ditujukan kepada jemaat tertentu seperti surat-surat yang Tesalonika, misalnya Efesus, Galatia. Itu jelas bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di sana. Tapi Rasul Yohanes menulis suratnya ini tidak ditujukan kepada jemaat tertentu, sehingga dipastikan bahwa surat ini sebetulnya merupakan surat pengembalaan biasa bagi jemaat-jemaat yang dia layani di sekitar Efesus. Jadi ini surat biasa, surat pengembalaan. Dia mau ingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di sekitar wilayah pelayanan di Efesus ini untuk kuat, untuk teguh, karena surat ini ditulis dengan tujuan memberi keyakinan, kepastian hidup kekal bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Karena itu tiap-tiap orang percaya, ditekankan oleh Rasul Yohanes ini, harus hidup dalam kasih dan senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu di ayat yang kedua dia jelas katakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi. Jadi dia mau tekankan bahwa kekristenan bukan hanya menerima segala yang baik dari Kristus, tapi setelah kita menerima segala yang baik dari Kristus, berarti kita harus bangkit dan menjadi kesaksian dan bersaksi dan menjadi terang Kristus dimanapun kita ditempatkan Tuhan, sehingga kita akan hidup dalam kasih dan mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus ini? Nah, kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus bukan karena kemampuan kita. Nah, kadang-kadang orang berkata, oh iya, saya mau jadi saksi Kristus karena kan saya mampu ini, saya mampu ini. Terus saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi saksi Kristus bukan karena kemampuan kita. Jadi yang pertama, kita dapat menjadi saksi Kristus karena Kristus telah menyatakan kuasanya kepada kita. Jadi kuasanya telah memilih kita, kuasanya telah membebaskan kita dari dosa. Nah, kuasanya memberikan kemenangan buat kita, kuasanya memberikan mujizat buat kita. Jadi kita bersaksi. Kenapa? Karena Kristus telah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita, sehingga kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Tapi sebaliknya juga, kita jangan kembali ke dosa. Kita nggak usah hidup dalam kesenangan dunia, karena semuanya itu akan menyeret kita, menipu kita, menyengsarakan hidup kita. Tapi kalau kita berjalan terus dengan kuasa Kristus, maka kita lihat kemenangan, kita lihat perkara-perkara besar, kita lihat kemuliaan yang dinyatakan, dan kita melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen mutlak menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena hidup Kristen bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup Kristen adalah hidup yang mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, mengalami kuasaan yang luar biasa, mengalami kedahsyatannya yang luar biasa. Haleluya. Jadi mengapa kita dapat menjadi saksi Kristus? Bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus? Yang pertama, karena Kristus menyatakan kuasanya bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus? Karena Kristus menuntun kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betul kita menghadapi masalah. Mungkin istri-istri berkata, ya tapi pendeta, suami saya tuh mengecewakan saya banyak sekali. Saya kadang-kadang bingung gitu ngadepin rumah tangga seperti ini. Aduh pendeta, orang tua saya kok begitu. Aduh pendeta, anak-anak saya kok begini gitu. Kadang-kadang kita punya komplain tertentu, kita punya keluhan-keluhan tertentu. Nah, apakah itu berarti kita harus putus asa? Apakah itu berarti kita harus kecewa dan fokus cuma pada masalah dan nangisin masalah kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap dapat menjadi saksi Kristus. Kenapa? Kristus menuntun hidup kita. Dia beritahu jalan yang harus kita tempuh. Dia beritahu langkah yang harus kita jalani, dan dia beritahu pintu yang terbuka yang dia persiapkan buat kita supaya kita melihat kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Jadi mengapa kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus? Yang pertama, karena Kristus menyatakan kuasanya buat kita. Yang kedua, karena Kristus menuntun hidup kita. Dan yang ketiga, karena haleluya, karena Kristus
menguduskan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dengan kekurangan dan keterbatasan kita nggak akan pernah bisa jadi orang-orang kudus. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh darah yang tercurah, Dia menguduskan kita, Dia menyucikan kita, Dia membasuh kita, dan Dia membenarkan kita. Ini kesaksian yang besar. Kalau bukan karena darah Kristus, kita sedang menuju ke neraka. Kalau bukan karena darah Kristus, kita menuju pada kebinasaan. Tetapi darah itu tercurah, kita diangkat. Darah itu tercurah, kita dipermuliakan. Darah itu tercurah, kita disebut anak-anak Allah yang dikuduskannya, dipandang layak, dan dijadikan anggota keluarga kerajaan Allah. Berarti bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus? Yang pertama, Kristus menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Lalu yang kedua, Kristus menuntun hidup kita senantiasa. Yang ketiga, Kristus menguduskan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Kristus, haleluya, mempersiapkan sorga buat kita. Itu berarti di tengah tantangan bagaimanapun, kita tetap dapat menjadi martir-martirnya Kristus. Kita tetap dapat menjadi saksi-saksinya Kristus. Kita tetap dapat bermarturia, bersaksi senantiasa. Kenapa? Karena kita tahu sorga itu pasti. Berarti nggak ada yang perlu kita takutkan. Mati sekalipun bagi Kristus tetap adalah keuntungan, kata Paulus. Artinya apa? Artinya persoalan-persoalan hidup tidak bisa menggoncangkan kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kristus mempersiapkan sorga. Waktu pandangan kita ke sorga, maka kita takut berbuat dosa. Waktu pandangan kita ke sorga, kita akan senantiasa bersemangat. Waktu pandangan kita memandang sorga, berarti kita akan berjalan senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi Allah yang tertinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua bukan orang-orang biasa. Kita semua adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Itu sebabnya kita bukan hanya anggota gereja, tetapi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Karena apa? Karena Kristus telah menyatakan kuasanya. Karena Kristus senantiasa menuntun hidup kita. Karena Kristus menguduskan kita. Dan karena Kristus mempersiapkan sorga buat kita. Haleluya. Kalau lagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, dan kami percaya Tuhan bahwa kami ditempatkan sebagai saksi-saksi Kristus untuk menjadi pemenang. Karena Kristus menyatakan kuasa menuntun hidup kami, menguduskan dan mempersiapkan sorga. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami masuk melihat kemuliaan-Mu dan melihat mujizat demi mujizat dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, perkara-perkara besar Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.